Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Awalia Mazida. Di sini pada mata kuliah Tahsinul Qiraah dan diampu oleh Bapak Fikri Farihin MPD akan menjelaskan tentang pengertian gharib dan muskilat. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita jelaskan yang pertama tentang pengertian gharib dan muskilat. Yang pertama, gharib. Gharib sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya asing, tersembunyi, atau samar. Istilah gharib sendiri diambil dari bahasa Arab yang menurut Ibrahim Mustafa ia merupakan isim dari sifat kata goroba yaghlibu yang artinya gomudo atau sulit dan kafiyah atau samar. Dalam proses pembelajarannya Al-Quran, terkadang pembelajar dihadapkan pada munculnya bacaan-bacaan Al-Quran yang tidak sesuai dengan kaidah bunyi dalam ilmu al-aswad. Disebut demikian karena bacaan tersebut nyeleneh atau menyimpang dari kaidah yang sebenarnya. Yang kedua, muskilat, di mana muskilat yaitu bacaan yang harus hati-hati. Muskilat menurut Suwarno adalah bacaan yang antara tulisan dan cara membacanya berbeda. Hal ini bertujuan agar dalam pembacanya lebih berhati-hati dan terhindar dari kesalahan membaca. Ada syarat-syarat, ada sebab terjadinya. Yang pertama, ada huruf yang tertulis tapi dibaca dengan suara atau bunyi lain. Yang kedua, ada huruf dalam kata tertulis tapi tidak dibaca. Dan yang terakhir, ada taula dan sifir atau bulatan kecil di atas alif. Macam-macam bacaan gharib dan muskilat. Yang pertama, macam-macam bacaan gharib dan cara membacanya. Yang pertama, sakta. Sakta adalah berhenti sejenak sekedar 2 harokat atau 1 alif dalam tanpa bernafas. Seperti dalam surat Al-Kahfi ayat 1 dan 2, surah Yasin ayat 52, surat Al-Qiyamah ayat 27 dan surah Al-Mutaffifin ayat 14. Kedua, imalah. Imalah adalah memberikan bunyi fathah pada kasroh atau tulisan ro dibaca ri. Bacaan ini hanyalah terdapat dalam surat Al-Hud ayat 41. Yang ketiga, ismam, di mana ismam adalah menampakkan dhammah yang terbuat dengan isyarat bibir atau dengan pengertian lain ismam adalah bibir mencucu di tengah-tengah dengung. Seperti dalam surat bacaan ismam terdapat surat Yusuf ayat 11. Yang keempat, tahlil. Tashil adalah membaca hamzah kedua dengan samar antara hamzah dan alif. Seperti di dalam surat Hamim As-Sajdah ayat 4. Yang kelima, nakal, di mana memindahkan harokat kasroh pada huruf sebelumnya, seperti dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Yang terakhir, ayat-ayat sajadah, di mana orang yang membaca Al-Quran ataupun yang mendengarkannya bila kebetulan sampai akhir ayat sajadah, disunahkan melakukan sujud tilawah atau membaca tasbih. Macam-macam muskilat dan cara membacanya. Yang pertama, perubahan suara, yaitu suara huruf shad diganti dengan huruf sin, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 245, Al-A'raf ayat 69, dan At-Tur ayat 37. Selanjutnya, huruf to dibaca tebal. Biasanya jika ada ro sukun didahului dengan huruf kasroh, maka ro tersebut dibaca tipis. Tapi pada kata-kata tertentu justru harus dibaca tebal. Dan terakhir, huruf wawu tidak dibaca, di mana huruf wawu dalam sebuah kata tapi tidak dibaca. Misal kata soluh dan lainnya. Contoh gharib dan muskilat. Contoh gharib pada saktah. Dalam surat Yasin ayat 52, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada rahman sadaqal mursalun dan sebagainya. Imlah wa qalu kabu fiha bismillahi majraha wa mursaha. Sedangkan untuk ismam, qalu ya abana malaka la ta'manna ala yusuf wa anna lahu sifun. Muskilat, seperti dalam contoh man dalladzi yaqridu wa qardan hasana fayudaihu lahu ad'afan katsira. Tidak boleh dibaca shad dalam huruf sinnya. Huruf ra dibaca tebal. Dan di mana pada yang huruf ra, seperti dalam contoh wamra'atu hammalatal hatab, seperti
seperti itu. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.